Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian majelis guru kita membahas kitab I'anatut Talibin jilid 2. Untuk Allah SWT meridai kajian kita ini, mari kita hadiahkan seumpama pahala Al-Fatihah kepada pengarang kitab I'anah yang kita pelajari ilmu yang beliau tuangkan dalam karangan beliau ini, dan juga kepada seluruh guru-guru yang menjadi wasilah ilmu ini sampai kepada kita, orang tua-tua kita yang menjadi wasilah kita terlahir ke muka bumi ini, dan juga kepada orang yang berbuat baik untuk pondok pesantren kita yang menjadi wasilah kita bisa menambah ilmu dan mengajarkan ilmu di sini. Ila hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia, dan sebermula dianya jamaah, bijami'in kathirin, dengan jamaah yang banyak, afdalu, adalah lebih afdal, minha, daripadanya jamaah, fi jam'in qalilin, pada jamaah yang sedikit, lil khabri sahih, karena dalilnya hadis yang sahih, wa makana aktsaru fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala, dan apa yang ada dia lebih banyak, maka itu lebih dicintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah dalam jumlah yang lebih banyak nilainya tetap lebih bagus daripada jamaah yang jumlahnya sedikit. Di rumah kita bisa berjamaah, tapi keluarga di mushola banyak orang, maka di mushola lebih afdal. Di mushola banyak orang, di masjid sedikit, yang lebih banyak juga lebih afdal. Walaupun secara tempat masjid itu lebih afdal daripada mushola, cuma masalah jamaahnya lebih banyak di mushola umpama, maka afdal jamaah yang lebih banyak. Illa linahwi bid'ati imamihi, kecuali yang tidak bagus jamaah yang banyak tersebut karena seumpama bid'ah imamnya. Ail kasir, artinya imam yang banyak, kal rafidi, seperti imam yang punya pemahaman rafidi. Rafidi itu sekelompok pemahaman Syiah, Syiah Rafidah, yang punya pemahaman hampir mendekati wahdatul wujud. Ada orang punya kajian begini, siapa yang menyembah, siapa yang disembah, di mana berdiri sembah, apa buah persembahan. Kajiannya betul tuh, tarikat Satariyah. Cuma dibelokkannya sedikit setelah itu. Kalau sudah tahu siapa yang menyembah, siapa yang disembah, rukuk sujud itu tak penting lagi katanya. Di sana beloknya. Itu pemahaman Rafidi itu. Satu kelompok dari pemahaman Syiah yang bahwa salat itu cukup eling. Ingat saja, tak perlu pakai rukuk sujud. Kalau seperti itu pemahaman itu salah. Kalau di daerah Sumatera Barat ada satu kelompok pengajian. Kalau Syekh Muda Ali Imran dulu tuh agak bertentang dengan kelompok tersebut. Karena ujung-ujungnya orang tuh jadi eling. Kelompoknya banyak pergi ziarah tuh kian kemari. Kalau ke Malalo mau agak 40 mobil datang. Ziarah ke dua kota, ke makam
Oh, Y50. Nah, tapi yang sholat itu cuma agak beberapa orang saja. Nah, kalau yang sudah tuangkunya tuh tak sholat lagi. Nah, karena sudah pandai mengingat Allah. Nah, itu salah tuh. Nah, jadi kalau seperti itu imamnya, jamaahnya banyak pun tak bagus. Karena dia punya pemahaman yang terkadang dia sholat, terkadang dia eling. Nah, kalau waktu lagi lapang dia sholat. Nah, kalau waktu lagi sempit-sempit dikit, ingat saja. Nah, kalau di mobil dia cukup ingat saja. Ada salah seorang tuankunya tuh mengulangkan pengajian ke sini 2 kali sebulan. Waktu tuh Ustaz pulang pakai bus PO Ayah namanya. Nah, berangkat dari sini, berhenti sholat zuhur di rumah makan dekat perbatasan. Ustaz pikir beliau mau menjamak. Nah, makanya tak sholat zuhur, mungkin asar nanti menjamak. Nah, zuhur belum sholat nampak oleh Ustaz. Karena beliau sebelahan dengan Ustaz duduk bercerita-cerita. Nah, asar berhenti di Sanjay, tak juga sholat. Nah, jadi kapan lagi mau sholat tuh? Zuhur sudah lewat, asar udah hampir habis pula nih. Nah, akhirnya Ustaz sampai di Padang Panjang tuh memang masuk maghrib. Nah, berarti memang tak sholat lah Ustaz ini semenjak dari zuhur sampai asar tadi ya. Nah, barangkali ingat saja mungkin. Nah, karena udah pandai mengingat Allah, akhirnya tak rukuk sujud lagi. Nah, kalau menurut keterangan pembawa Islam yang terkenal ke Nusantara itu masuk lewat tanah Rencong Aceh, Syekh Abdul Rauf. Nah, Syekh Abdul Rauf itu dari Madinah, murid dari Syekh Ahmad Qusasi. Masuk pula dari Hadramaut Yaman seorang namanya Syekh Ali. Nah, Syekh Ali itu Syiah Rafidi. Nah, pemahaman diajarkan oleh Syekh Abdul Rauf, beliau dibantu oleh kerajaan Aceh. Sementara Syekh Ali ini berdakwah di daerah pedalaman Aceh. Akhirnya Syekh Abdul Rauf minta bantu kepada kerajaan Aceh untuk memburu Syekh Ali ini. Murid dari Syekh Abdul Rauf pulang ke Sumbar, Syekh Burhanuddin. Nah, karena dia dicari di Aceh, lari dia ke Sumbar. Syekh Burhanuddin berdakwah di Pariaman, Syekh Ali ini masuk juga di Pariaman. Nah, itulah jejak sejarahnya tinggal sekarang, Baoyak Tabui. Nah, itu pemahaman Syiah. Kenapa budaya Oyak Tabui itu berkaitan dengan Asyura? Karena itu peringatan terbunuhnya anak Imam Ali di Karbala. Nah, Syekh Burhanuddin ini beliau orang keluarga kerajaan Pagaruyung. Asli beliau orang Pariangan Batu Sangkar, berdakwah yang di Pariaman. Karena beliau keluarga kerajaan, beliau minta bantu kepada kerajaan Pagaruyung untuk memburu si Ali ini. Si Ali ini lari ke Jawa. Nah, itulah makanya di Jawa tuh ada Islam suaminya, Kristen istrinya, nikah biasa saja. Nah, banyak pemahaman eling juga ada. Tak tahu jejak sejarah, apakah si Ali itu mati sampai di Jawa ataukah masih berkembang ke daerah lain, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau seperti itu imamnya, taruhlah umpamanya pas maghrib nih dia sholat nih ya, pas isya nih dia sholat nih. Cuma dia orang punya pemahaman seperti itu, tak bagus berjamaah dengan dia. Biarlah kita berjamaah sedikit saja, karena imamnya bid'ah atau imamnya mujassimah. Allah itu istawa di aras. Memang duduk, Allah itu di atas, selonjorkan kakinya. Allah itu turun ke langit sepertiga malam terakhir, memang turun ke langit. Nah, kaum mujassimah itu pecahan dari Wahabiyah. Wahabi banyak jamaahnya, tapi imamnya seperti itu.
biarlah jamaahnya sedikit daripada ikut imam yang seperti itu walaupun banyak jamaahnya. Karena kaum-kaum Mujassimah itu punya selimut kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sehingga mereka hanya dalil Quran, hadis sahih. Dalil Quran, hadis sahih. Mereka rajin tahsin Quran, hafalannya bagus. Buka pondok pesantren rata-rata unggulannya tahfiz. Nah, hafal 30 juz. Nah, memang banyak peminatnya. Cuma akidahnya bid'ah Mujassimah. Nah, dulu ada almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain dari Jakarta. Apa kata beliau? Kalau memang Allah itu turun ke langit, berarti Allah tak balik-balik lagi ke aras. Nah, kenapa gitu? Allah turun sepertiga malam terakhir di Makkah. Pas mau balik, rupanya di wilayah lain baru sepertiga malam pula baru. Nah, karena bumi ini kan bulat. Nah, pas Allah mau balik, apa kata mereka? Oh, tunggu ya Allah, di sini masih sepertiga malam baru. Akhirnya tak balik-balik Allah ke aras jadinya, katanya. Tengku Zulkarnain mengejek kaum Rafidah, kaum Mujassimah. Nah, itu salah pemahaman kaum Mujassimah. Jadi kalau itu imamnya hafiz Quran pun dia, banyak pun jamaahnya, berjamaah dengan orang seperti itu kurang bagus. Biarlah jamaahnya sedikit, yang penting akidahnya tidak bid'ah. Dan begitu pula imam yang fasik. Kalau imamnya orang fasik berarti akidahnya sama seperti kita, cuma khuruj an ta'ah, keluar dari taat. Pas lagi jadi imam, bagus suaranya, siap salat isya, tukang adu batu domino kerjanya. Itu imam fasik. Nah, masih terpasang juga peci baru di kepalanya, sorban di pundaknya, udah sibuk ngaduk batu domino. Nah, karena judulnya ingin bermasyarakat. Nah, kadang kan orang ini banyak macamnya nih. Nah, ingin bermasyarakat. Kalau imam seperti itu tak bagus berjamaah dengan dia, walaupun jamaahnya banyak. Nah, karena imamnya imam fasik, khuruj an ta'ah, keluar dari ketaatan. Atau kalau di hukum Islam, orang yang menjadi khalifah itu memang utama jadi imam. Tapi kita tahu ini pemimpin korupsi nih. Nah, memang beritanya sudah naik. Nah, dia memang sudah dalam penyelidikan. Dia jadi imam. Nah, tak bagus. Nah, karena imamnya fasik. Walaupun dia pemimpin di daerah tersebut. Walau bimujarradi tuhmah, sekalipun dengan semata-mata tuduhan. Nah, baru berita naik bahwa dia ada kasus korupsi. Nah, belum lagi disidang. Nah, tapi beritanya sudah menyebar bahwa pemimpin ini korupsi. Nah, tak usah dia jadi imam. Nah, biarlah berjamaah dengan jamaah yang sedikit daripada berimam dengan imam yang dalam tuduhan perbuatan fasik. Nah, tuhmat. Fal aqallu jamaah, maka sebermula sedikit nisbah jamaah, balil infirad, bahkan salat sendiri, afdal, itu lebih baik. Diajak kawan untuk jamaah tak ada, awak sendiri pula cuma sana. Nah, yang ada masjid tu jamaahnya, imamnya Rafidi cuma yang ada. Kebetulan kita numpang sholat di masjid yang masjidnya orangnya kelompok itu. Nah, sendiri aja lah sholat. Nah, kita numpang sholat di masjid yang masjid itu kebetulan jamaahnya Mujassimah, Wahabi yang menuduh Allah bertempat di aras. Nah, sendiri aja lah sholat. Sendiri lebih afdal. Kaza qalahu syekhuna, sedemikianlah mengatakan akannya oleh syekhuna, taba'an li syekhihi, mengikuti bagi gurunya syekhuna Syekh Zakaria rahimahumullah ta'ala.
Wa kadza law kana la yaqtaqidu wujuba ba'dil arkan awis syurut wa in ata biha. Sedemikian pula lebih bagus sedikit atau sendiri lagi daripada berjamaah jikalau ada dianya imam tidak meyakini akan wajib sebagian rukun atau sebagian syarat walaupun mendatangkan dia dengannya rukun atau syarat tadi. Li'annahu yaqsudu biha nafliyah, karena dia menyengaja dengannya rukun dan syarat tadi hanya sunat saja. Wa huwa yubtilu indana, sementara itu membatalkan menurut kita. Rukun salat membaca Al-Fatihah. Salah satu Al-Fatihah itu baca basmalah. Ayatun min ayatiha, satu ayat dari ayat Al-Fatihah. Terdapat imamnya tak pakai bismillah. Dan dia memang tak meyakini bismillah itu masuk rukun, masuk ayat Al-Fatihah. Nah, walaupun dibacanya, berarti dia membaca hanya sekedar sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin katanya. Dibacanya juga, berarti dia baca bismillah itu hanya sekedar awal surah niatnya. Sunat cuma. Tidak termasuk satu ayat dari surah Al-Fatihah. Berarti tidak bisa kita ikut dengan dia. Atau sebagian rukun lain. Nah, kita niat itu pakai salat itu pakai niat. Sementara dia tidak meyakini wajib niat. Niat itu hanya kamal saja, untuk kesempurnaan saja katanya. Nah, walaupun dia pakai niat, berarti dia hanya sunnah saja. Karena dalam keyakinan dia salat tak butuh niat. Atau sebagian syarat. Nah, kita mengatakan kalau bersentuhan suami istri tanpa hijab batal wudu. Sementara dia meyakini tak batal wudu. Syarat salat berbeda kita dengan dia. Memang nampak tadi dia pergi ke masjid itu dengan istrinya, memang bersentuhan. Begitu mau masuk masjid dia salam dengan istrinya. Nah, berarti dalam keyakinan kita wudunya batal. Nah, cuma menurut dia tidak. Nah, maka itu salat sendiri lebih bagus daripada berjamaah. Nah, walaupun sekiranya dibuatnya juga pakai niat atau pakai basmalah tadi, tapi itu dia membuat dengan tujuan hanya sunnah, tidak dengan tujuan rukun. Nah, maka bagus kita salat sendiri. Wa huwa mubtilun indana. Bersentuhan tadi contohnya, sementara menurut kita itu membatalkan, menurut dia tidak. Maka itu bagus kita sendiri lagi. Au kaunul qalil bi masjidin mutayakkinin mutayakkini hali ardihi au mali banihi, atau keadaan jamaah yang sedikit tadi di masjid yang diyakini tanahnya halal, tidak sengketa tanah masjid tadi. Ada juga tanah masjid itu tanah sengketa, digugat orang umpama kan, kata pengurus, ini tanah ini wakaf orang tua kalian dulu. Kata anak, kami nggak tahu kalau orang tua kami berwakaf. Nah, berarti kan tanahnya sengketa namanya itu kan. Nah, maka masjid yang seperti itu tak bagus. Nah, walaupun ramai jamaahnya, tapi tanahnya sengketa. Nah, tak bagus jamaah di sana. Ada masjid jamaahnya sedikit cuma, tapi memang tanah masjid itu tak menimbulkan masalah. Dibeli oleh masyarakat sekeliling dulu, lalu dibuat masjid di sana. Nah, berarti itu kan halal. Nah, dipastikan halal tanahnya. Atau uang untuk pembangunnya. Nah, kalau ini masjid dibangun memang kutipan warga. Nah, 5.000 sebulan. Dipastikan halal uang untuk pembangunnya. Nah,
Ada pula masjid ramai jamaahnya, kutipan warga juga. Cuma ada warga itu yang non muslim, dia punya ternak babi, ikut juga dia nyumbang. Jangan-jangan siap jual babi dia yang nyumbang. Nah, berarti uang pembangunnya jadi masalah. Nah, atau ada pejabat yang menyumbang, kita tahu pejabat itu dalam tuhmat, dalam tuduhan korupsi, maka bagus lagi di tempat yang sedikit daripada di tempat yang seperti itu walaupun ramai. Nah, kalau sekarang payah tuh. Nah, karena masjid-masjid tuh banyak nerima sumbangan sekarang kan. Nah, kutipan warga pun warga tak jelas pula sekarang. Nah, karena warga pun banyak bergelimang riba sekarang. Nah, payah. Ini mungkin di zaman-zaman riba masih sedikit mungkin. Nah, kalau sekarang kita ini sudah hidup di negeri amatur riba, memang sudah umum riba. Nah, gimana cara lagi? Nah, baju yang kita pakai ini dibeli dari toko, memang uang kita halal. Nah, orang toko tuh ambil dari konveksi itu sudah main bank dia. Nah, konveksinya yang bermasalah. Nah, jadi kalau untuk seperti zaman ini diterapkan, atau pakai kulit kayu kita jadinya salat. Jadi untuk memang memastikan seperti zaman ini payah kita sekarang. Cuma asalkan jangan terang-terang sajalah. Nah, yang jelas-jelas nyata. Nah, uang salah disumbangkannya. Selama tidak tahu, nah itu nahnu nakumu bizawahir. Kita hanya menghukum yang nampak-nampak saja. Nah, kalau mau diteliti seperti kondisi ini, payah kita salat sekarang. Nah, sajadah tuh kalau mau diteliti payah juga kita. Nah, walaupun iuran jamaah yang menyumbang pun tahu apa yang disumbangkannya. Nah, kan sulit. Boleh. Kan tadi kata Ustaz kalau orang non muslim menyumbang tuh uangnya tetap haram gitu kan Ustaz. Kalau sumbernya haram. Kalau sumbernya tidak haram tidak masalah. Nah, kan orang non muslim itu kan niatnya buat sedekah juga gitu kan Ustaz. Tapi apakah tetap masih haram atau kayak pemberian gitu Ustaz? Kayak misalkan kayak suatu tempat kan ada tuh sekolahnya bercampur dengan non muslim gitu kan Ustaz. Jadi ada suatu ketika non muslim ini sedekah sama orang Islam gitu Ustaz, tapi sedekahnya itu diberikan dari luar, tapi enggak kayak babi gitu Ustaz. Apakah itu masih tetap haram atau boleh dimakan? kalau tadi kita contohkan dia siap jual babi, nah berarti uang haram. Kalau selama dipositifkan tidak dari sumber haram, tak masalah, boleh. Nah, Rasulullah pernah dapat kiriman keju dari Sam. Nah, Sam itu dikenal waktu itu membuat keju itu dari lemak babi. Nah, tapi Rasulullah makan. Itu mengajarkan apa tuh? Selama tidak pasti boleh. Nah, tapi kalau jelas yang disumbangkannya itu dari hasil haram, nah, dia ini bandar judi nih ya. Nah, dia nyumbang, nah, itu tuhmat atau salah tuh. Nah, tapi kalau dia pedagang roti, dia ikut nyumbang, nah, itu boleh tuh. Kalau kayak di tempat kita, umpama itu kan Cina-Cina tuh paling-paling jualan roti buat gigi palsu kan, itu kerjanya cuma. Nah, ikut nyumbang, itu boleh lah tuh. Nah, karena selama tidak pasti. Yang jadi masalah tuh tadi kalau sumbernya yang dituhmati tadi. Nah. Satu lagi Ustaz, yang pelajaran kemarin Ustaz tentang orang berjamaah dengan orang ini baru mau sholat, ternyata dia imam sama yang apa namanya Ustaz, yang sholat sunat gitu, tapi yang mau sholat ini nggak tahu kalau dia sholat sunat, tapi dia tetap berjamaah Ustaz. Terus selesai sholat baru dia nanya, dikasih tahu. Ya, dia nanya Ustaz, kok 2 rakaat gitu Ustaz. Nah, terus dia jawab oleh imam,
saya sholat sunat gitu. Apakah orang yang berjamaah ini tambah sholatnya atau tetap dilanjutkan 2 rakaat atau diulang lagi gitu? Kemarin dibilang tidak sah berjamaah. Nah, dengan orang yang sholat sunat, fardu mengikut yang sunat. Nah, Dia nggak tahu. dia awalnya kita mengira dia ini sholat wajib nih, udah ikut kita, dan dia tak pula kasih kode bahwa dia sholat sunat. Nah, harusnya kan dikasihnya kode bahwa dia sholat sunat sehingga tak bisa diikuti. Nah, dia terus saja, kita ikut pula belakang. Nah, zannun tabayyanal khata' fawal batil. Nah, sangkaan yang terbukti salah berarti itu batal. Nah, berarti ulang kita sholat balik. Karena kita menyangka tadi dia sholat wajib, rupanya siap sholat, dibilangnya bahwa dia sholat sunat. Kok ikut dengan saya tadi sholat sunat ba'diyah tuh katanya kan. Berarti ulanglah kita balik sholat. Yang kemarin itu khilaful aula. Oh, bukan saya. Itu khilaful aula kemarin tuh ya. Ya. Khilaful aula berjamaah yang tidak sama. Nah, yang fardu ikut yang sunat atau yang sunat ikut yang fardu. Orang zuhur ikut asar, asar ikut zuhur kan gitu. Nah, tidak bagus. Nah, ya berarti kalau sahnya sah, cuma tak bagus. Nah, kalau memang dia 2 rakaat salam, kita salat zuhur nih, berarti kita kan lanjut jadi 4 ya. Jangan ikut pula salam dengan dia. Iya. Khilaful aula, ikut dengan orang yang berbeda. Nah, berbeda sholatnya. Berarti nggak perlu ulang gitu. Tak perlu ulang. Cuma tak bagus berjamaah yang seperti itu. Ya. Khilaful aula hukumnya. Menyalahi cara yang lebih bagus. Au ta'attuli masjidin qaribin au ba'idin minha ail jamaah bi ghaibati anhu likaunihi imamihi. Nah, au yahdurun nas bihudurihi faqalilul jam'i fi zalika afdal min kathirihi fi ghairihi. Atau kosong masjid yang dekat atau masjid yang jauh dari jamaah, artinya dari jamaah dengan sebab gaibnya orang dari masjid tersebut, karena keadaan orang itu menjadi imam masjid. Kita jadi imam di masjid ini ya. Memang jamaah kita cuma 5 orang, cuma itu ada masjid ramai di sana. Kalau kita pergi ke sana, tak ada pula yang jadi imam di sini, tak berjamaah pula orang di masjid ini. Berarti biarlah sedikit daripada pergi ke tempat yang banyak. Apa sebab? Tak ada jamaah di masjid ini gara-gara kita pergi. Sebab yang jadi imamnya kita. Nah, atau sedikit ketika itu lebih bagus. Atau orang hadir dengan sebab kita hadir. Nah, kalau kita yang jadi imam ramai orang. Kalau tak kita jadi imam sedikit orang. Nah, kebetulan ada di tempat lain lebih ramai lagi jamaah. Cuma di masjid ini yang diminati orang jadi imam itu kita. Nah, biarlah di sini walaupun jumlah kita di sini sedikit daripada tempat yang lain itu. Lantaran imam yang diminati orang di sini itu kita. Orang mau hadir dengan sebab hadirnya kita. Kalau tak hadir kita orang tak hadir. Nah, sedikit jamaah ketika itu lebih bagus daripada banyak jamaah, karena kehadiran kita menentukan. Nah, maka sedikit jamaah pada demikian lebih afdal daripada banyak jamaah pada lain tempat tersebut. Bal yubahatsu ba'duhum, bahkan membahas sebagian ulama, annal infirad bil muta'attil ani salati fihi bi ghaibatihi afdal, bahwa salat sendiri dengan sebab kosong masjid dari salat padanya masjid dengan gaibnya orang itu lebih afdal. Tak ada orang salat di masjid ini, kita aja cuma yang salat di sini sendiri aja, kita azan, kita iqamah, kita imam, kita makmum. Nah, pokoknya kita borong sendiri. Nah, itu di masjid yang satu lagi itu ramai orang tuh.
Cuma kalau kita pergi ke sana masjid ini kosong, tak ada sholat. Nah, biarlah di sini walaupun sendiri. Nah, karena kita juru kuncinya. Rupanya memang satu-satunya kita gitu kan. Nah, Terus kalau sholat di tempat masjid yang hanya diperuntukkan untuk kelompok itu gimana? Kalau ada orang luar yang sholat di sana terus kata mereka sejadahnya jadi najis atau bagaimana? oh, tuh berarti jamaah yang mubtadi'in tadi itu, yang bid'ah tadi itu. Nah, tak bagus ya. Kalau dulu Rasulullah buat masjid pertama itu kan di Quba. Nah, belum Masjid Nabawi yang pertama. Nabi sampai di Quba itu Nabi buat masjid pertama untuk pelaksanaan Jumat pertama. Nah, Nabi masuk ke Madinah itu siap salat Jumat. Tak jauh dari Masjid Quba itu Abdullah bin Ubay buat masjid satu lagi. Nah, dia minta Rasulullah meresmikan masjid tersebut. Tapi kenyataannya Rasulullah mengirim sahabat untuk merobohkan masjid itu. Karena itu dikenal dengan Masjid Dirar, masjid yang memecah belah. Nah, jadi kalau ada orang buat masjid dengan atas nama kelompok, nah, itu sebetulnya kalau di zaman Rasulullah tuh dia hancurkan masjidnya tuh. Tak boleh. Nah, karena masjidnya memecah belah. Nah, apakah kelompoknya itu kelompok pemahaman tertentu, nah, atau kelompoknya itu organisasi tertentu. Nah, jadi kalau ada buat masjid itu dengan nama kelompok seperti itu, zaman Rasulullah itu dirobohkan. Nah, tetap bagus berjamaah di sana. Apalagi kalau seperti yang tadi, kalau tidak sepemahaman dengan dia, nah itu dianggapnya najis. Nah, karena dia memakai dalil ayat innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Jadi kita ini masih dianggapnya syirik. Itu biasanya jamaah Darul Arkam. Nah, jamaah Darul Arkam itu seperti itu pemahamannya. Darul Arkam itu sekelompok pemahaman dari yang pecah pertama itu waktu tahkim. Nah, tahkim antara sengketa Utsman bin Affan dengan Muawiyah kan terjadi tahkim. Nah, Amr bin As sebagai juru bicara. Nah, kalah Imam Ali dalam tahkim. Nah, karena dipelintir bahasanya oleh juru bicara waktu itu. Akhirnya Imam Ali dikalahkan. Keluarlah kelompok yang tak suka kepada Imam Ali, tak suka kepada Muawiyah. Akhirnya mereka punya kesepakatan ingin menghabisi nyawa Imam Ali, ingin menghabisi nyawa Muawiyah, ingin menghabisi nyawa Amr bin As sebagai jubir ketika itu. Nah, tahkim ketika itu. Dikirimlah 3 utusan untuk menghabisi nyawa 3 orang ini. Tapi yang berhasil terbunuh kan cuma 1 Imam Ali. Kelompok itu namanya Khawarij. Nah, kelompok yang keluar dari Imam Ali, kelompok yang keluar dari Muawiyah. Nah, merasa tidak suka dengan permasalahan yang terjadi. Akhirnya mereka menganggap nyawa Imam Ali itu halal. Nah, nyawa Muawiyah itu halal. Nyawa Amr bin As itu halal. Nah, kelompok Khawarij itu pecah-pecah. Jadi 20 pecahan. Salah satunya itu Arkam. Nah, Darul Arkam. Mereka menganggap kita ini najis. Karena tidak sepemahaman dengan mereka. Nah, kalau mau masuk kelompok mereka, dibacakan syahadat dulu. Nah, diulang baca syahadat. Nah, itu mereka. Nah, dan pecahan Darul Arkam itu banyak. Di antaranya tadabbur Quran. Nah, ada orang belajar Quran itu arti-arti Quran saja. Dipadukan ayat ini, mana yang sama dengan ayat itu lagi, mana yang sama. Ujung-ujungnya akhirnya yang hadis pun tak diterima. Nah, yang sahih cuma Al-Quran. Hadis itu ada sahih ada tidak. Nah, akhirnya mereka juga tak terima hadis. Nah, itu bahayanya Khawarij tadi. Nah, kalau mereka mau adakan kelompok pengajian memang harus dibaiat gurunya yang disyahadatkan oleh gurunya balik. Walaupun ayah ibu sendiri kalau tidak disyahadatkan oleh gurunya,
masih syirik. Nah, ada tuh di Padawang nih. Ayahnya itu termasuk orang alim di kampungnya. Datang ke sini. Anaknya jadi pengusaha di sini. Begitu datang ke sini anaknya bertanya, "Ayah sudah kapan sebetulnya masuk Islam?" katanya. Tercengang ayahnya. Nah, ayahnya ini orang alim di kampungnya. Ditanya pula oleh anaknya semenjak kapan masuk Islam. Tercengang ayahnya tadi. Kok kayak gitu pemahaman kamu? Nah, iya. Kapan ayah dibacakan syahadat katanya? Siapa saksi bahwa ayah disyahadatkan? Nah, ditanya kapan disyahadatkan? Siapa saksi ayahnya disyahadatkan? Nah, berarti ayah belum Islam katanya. Nah, sehingga sampai ada seseorang yang mertuanya datang tak boleh masuk dalam rumah. Nah, karena masih najis katanya. Itu payah. Nah, kalau itu imam tak bisa ikut. Ustadz pernah dibawa safari Ramadan oleh kuas ini dulu. Nah, kebetulan sampailah di masjid yang kelompok seperti itu. Buka bersamanya, Ustadz pengisi ceramahnya. Nah, sama Pak Kua yang ketua MUI sekarang tuh, yang Pak Khairuddin Rasul. Nah, Ustadz bilang sama Pak Kua waktu itu, kok ke masjid itu kita safari Pak Kua? Tuh beda pemahamannya dengan kita tuh. Nah, tapi kata Pak Kua tuh orang tuh mau nerima kita Ustadz. Nah, kapan pula orang tuh mau nerima kita? Jangan-jangan nanti kita keluar dari masjid itu dipelnya masjid nanti itu Pak Kua. Nah, jadi pas buka Ustadz tanyalah, nah, kok bisa menerima kami safari di sini? Apa jawaban pengurusnya? Oh, kami pengurus sudah berganti, kami nggak seperti itu lagi sekarang katanya. Berarti pengurus yang sebelumnya agak keras gitu. Nah, cuma Ustadz mau ikut di sana karena yang jadi imam Pak Kuanya. Nah, tidak orang itu yang jadi imam. Nah, imam maghribnya, imam isyanya, imam tarwihnya Pak Kuanya. Nah, Ustadz ikut. Nah, tapi kalau orang itu jadi imam tuh payah pula kita kan. Nah, karena memang pemahamannya kita ini masih dianggapnya syirik gitu. Nah, belum Islam. Nah, itu berkembang juga tuh. Nah, jadi Indonesia ini termasuk subur tuh. Pemahaman Rafidi, Darul Arkam, Khawarij subur memang. Lantaran negeri kita demokrasi. Nah, bebas. Nah, Ada Ustadz yang di Sumbar itu puasa dulu, kalian dulu. nah, Naqsabandiyah yang di Padang tuh kan. Nah, itu entah apa pula jenis pemahamannya tuh, tak tahu. Tapi dia memakai nama Naqsabandi pula. Nah, cacat pula kita yang bertarikat Naqsabandi gara-gara mereka. Nah, tak tahu kita pemahaman. Tapi kelompok itu saja pula cuma sedikit. Nah, selalu masuk berita tuh karena dia lebih dulu 2 hari. Nah, sementara kita Naqsabandi juga tak ada seperti itu gitu kan. Nggak tahu kita. Nah, anggapan orang Naqsabandi yang seperti itu, padahal kelompok mereka sedikit itu saja yang seperti itu. Nah, tak ada hubungannya dengan Naqsabandi. Nah, kalau Naqsabandi itu kan tarikat. Nah, tidak ada masalah ru'yah. Nah, mana ada kajian tarikat masalah ru'yah? Nggak ada. Tapi kalau di negeri kita wallahu alam lah. Nah, kadang memang berita itu dicari-cari karena kalau tak viral, kalau tak ramai tak viral dia. Nah, memang yang bikin ramai itulah yang jadi apa? Nah, yang masalah. Cuma anggapan orang nanti ke orang Naqsabandi seperti itu kan, itu masalahnya. Padahal Naqsabandi itu tarikat, tak ada kajiannya masalah melihat bulan. Nah, menghitung bulan. Wal aujah khilafuhu, dan sebermula pendapat yang kuat itu menyalahi pendapat yang di atas ini. Nah, walau kana imamul qalil aula bil imamah linahwi ilmin kanal huduru indahu aula.
Dan jikalau adalah imam yang sedikit lebih aula dengan menjadi imam, karena seumpama ilmu adalah hadir di sisi imam yang sedikit tadi lebih baik. Nah, ini jamaahnya memang sama-sama pemahamannya dengan kita semua, ahli sunnah wal jamaah. Cuma di masjid yang ini jamaah sedikit, tapi imamnya itu qiraatnya bagus, orangnya juga alim. Di masjid yang ramai ini tak sebagus ini qiraat orangnya, dan ilmunya juga tak setinggi ilmu yang jadi imam di masjid yang sedikit nih. Maka hadir di tempat orang alim tadi itu tetap lebih bagus, walaupun jamaahnya sedikit, kebanding hadir di jamaah yang tidak alim. Nah, kalau salat Jumat yang jadi syarat pertama cukup jumlah. Nah, kalau itu tak boleh orang tu pergi. Ya, kalau salat Jumat syarat harus 40 orang. Maka kalau memang jumlah pas-pasan, haram orang yang berada menjadi jamaah di masjid tersebut melakukan perjalanan di hari Jumat yang akan menyebabkan kurang jumlah peserta. Tak boleh dia pergi. Pamannya nih di Perawang nih, masjid kita ini pas 40. Kita mau pergi ke Pekanbaru pagi ini, coba pagi hari Jumat. Haram hukumnya kita melakukan perjalanan pagi hari Jumat nih, karena dengan kepergian kita orang tak jadi cukup 40 di sini. Nah, itu kalau memang pas-pasan, tak boleh melakukan perjalanan. Walau ta'aradal khusu' wal jamaah fahiya aula kama atbaqu alaihi. Dan jikalau ta'arudlah, berlawananlah antara khusyuk dan jamaah, makanya jamaah lebih afdal, sebagaimana yang mereka menyesuaikan terhadapnya. Haitsu qalu, sekira-kira berkata mereka, inna fardal kifayah afdalu minas sunnah, bahwa sesungguhnya fardu kifayah itu lebih afdal daripada sunnah. Khusyuk itu sunnah, jamaah fardu kifayah. Kalau kemarin mazhab Ahmad bin Hanbal mengatakan syarat sah salat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkad, Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah. Salat jamaah itu fardu kifayah, khusyuk hukumnya sunnah. Kita bisa berjamaah dengan khusyuk tapi jumlahnya sedikit. Orang tua-tua saja situnya. Nah, bisa kita khusyuk. Di masjid itu memang ramai, tapi anak-anak banyak kali, ribut. Enggak khusyuk kita sana. Gimana caranya tuh? Biarlah di tempat yang ramai itu walaupun kurang khusyuk. Karena nilai jamaahnya lebih tinggi hitungannya. Sebab hitungan jamaah itu fardu kifayah. Hitung khusyuk itu sunnah. Ya. Nah, kurang khusyuk kita, ya. Lupa pula kita baca Al-Fatihah jadinya, karena merdunya suara imam. Ya tetap karena di sana jamaahnya lebih ramai. Kalau kita tinggalan fardu, caranya nanti kalau tinggal Fatihah pas Allahu Akbar katanya mau rukuk, baru ingat kita. Aduh terlena saya mendengar dia baca ayat. Nah, belum baca Fatihah lagi, kejarkan baca Fatihah sendiri. Nah, ya. Karena nilai jamaah yang banyak itu lebih afdal kebanding nilai khusyuk. Nah, kita berjamaah di sini 10 orang bisa khusyuk. Karena tak ada anak-anak yang meribut. Pergi kita ke Baitul Ridhatul ramai. Nah, kurang khusyuk kita. Nah, biarlah di sana. Karena nilai jamaahnya. Nah, jadi nilai khusyuk itu hitungan sunnah. Wa aftal Ghazali wa tabi'ahu Abul Hasan Al-Bakri fi Syarihil Kubra Al-Minhaj
biaulawiyati al-infirad liman la yakhsa ma'al jamaah fi aktsara salatihi. Dan berfatwalah Imam Ghazali dan mengikuti akan Imam Ghazali oleh Abu Hasan Al-Bakri pada kitab Syarah Al-Kubra Alal Minhaj, dengan lebih utama salat sendiri bagi orang yang tidak khusyuk bersama jamaah pada kebanyakan salatnya orang. Kalau Imam Ghazali beda lagi sudut pandang beliau. Imam Al-Ghazali menilai khusyuknya lebih. Kalau kita jamaah, memang dari kita start takbir pertama tuh sampai siap salat, tak ada konsentrasi kita salat. Kebanyakan dalam salat kita itu terganggu saja. Ada-ada saja yang mengganggu. Kadang anak meribut, kadang ada eskapator kerja di sebelah masjid itu bunyinya kuat-kuat, terkejut-kejut kita. Rasa-rasa gempa juga rasanya. Memang semenjak dari awal takbir sampai salam boleh kata-kata khusyuk kita. Salat kita di masjid ini sedikit jamaah atau bahkan di sini sendiri cuma, tapi bisa khusyuk. Kalau kata Imam Ghazali, biarlah sendiri di sini. Kebanding jamaah di sana. Kalau memang kebanyakan salat kita tak khusyuk di tempat yang ramai tadi. Jadi Imam Ghazali itu beda sudut pandang dengan pendapat yang di atas tadi. Kalau di atas tadi kan jamaahnya fardu kifayah yang dipandangnya. Khusyuk itu sunnah. Tapi kalau Imam Al-Ghazali sebaliknya, kalau memang takkan khusyuk dalam kebanyakan salat kita, biarlah sendiri kata beliau. Qala Syekhuna, berkata Syekhuna, wa huwa kadzalik, dan dia pendapat sedemikian, infata fi jami'iha, jika luput pada seluruhnya jamaah. Kalau memang seluruh salat kita dari awal sampai salam itu takkan khusyuk, Syekhuna setuju. Biarlah sendiri atau biarlah di tempat yang sedikit. Kalau dibandingkan di tempat yang ramai tadi, memang akan hilang khusyuk kita semenjak dari awal sampai akhir, memang tak ada khusyuknya. Ada tipe-tipe orang tuh yang agak temperamen kan. Mendengar anak-anak ribut tuh memang naik tensinya. Mau dia membatalkan salat untuk melarang anak-anak tuh meribut. Saya pernah jumpa tuh. Udah jalan 2 rakaat, meribut anak-anak tuh. Batalkan ya salatnya, apa? Dia mengurus anak tuh balik. Berarti memang tak khusyuk lah dia semenjak start tuh kan. Kalau memang kan seperti itu, biarlah sendiri kata Syekhuna. Wa ifta'u ibni Abdissalam bi annal khusyuk aula mutlaqan innama ya'ti 'alal qauli annal jamaah sunnah. Dan sebermula fatwa Ibnu Abdissalam dengan bahwa sesungguhnya khusyuk itu lebih aula secara mutlak. Tetap khusyuk yang menjadi penilaian kata Ibnu Abdissalam. Mau sedikit jamaah, mau banyak jamaah, mau apapun, tetap khusyuk itu yang diutamakan. Sesungguhnya fatwa beliau tersebut datang di atas pendapat bahwa jamaah itu hukumnya sunnah. Jadi Ibnu Abdissalam itu mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa salat jamaah sunnah. Kalau yang di atas tadi yang mengatakan bahwa jamaah lebih aula daripada khusyuk, mengikuti pendapat bahwa jamaah fardu kifayah. Jadi beda sudut pandang. Ibnu Abdissalam mengatakan khusyuk lebih utama karena mengikuti fatwa salat jamaah itu hukumnya sunnah. Maka tetap khusyuk jadi penilaian kata beliau. Walau ta'arada fadilatu sima'il Qur'an minal imam ma'aqilatil jamaah wa armi sima'ihi ma'akathratiha kanal awwalu afdal. Kalau berlawananlah keutamaan mendengar Al-Quran dari imam beserta sedikit jamaah, tidak mendengar Al-Quran beserta banyak jamaah, adalah yang pertama lebih bagus. Ta salat cuma 5 saf, terdengar bacaan imam. Pergi kita ke tempat yang ramai, dapat saf agak belakang-belakang, memang tak terdengar bacaan imam. Maka biarlah di tempat yang sedikit yang terdengar bacaan imam tadi.
Kalau sekarang kan sudah pakai mikrofon, aman lah ya kan. Zaman belum ada mic itu kan yang ada cuma membalik penyambung suara. Nah penyambung suara itu kan pas ruku, yang tidak sujud aja cuma yang penyambung. Allahu Akbar kata imam. Allahu Akbar kata penyambung kan. Yang Fatihah kan tak disambung. Yang ayat kan tak disambung. Nah, jadi jamaahnya ramai. Tak terdengar suara imam oleh kita. Cuma nampak orang rukuk sujud aja cuma kita. Nah ini jamaahnya sedikit tapi terdengar bacaan imam oleh kita. Biarlah di jamaah yang sedikit yang terdengar bacaan imam. Nah, lebih afdal. Wa yajuzul munfaridu ayanwil iqtida bi imamin atna'i salatihi. Dan bolehlah bagi orang yang salat sendiri, wa yajuzu limunfaridin, boleh bagi orang yang salat sendiri, ayanwil iqtida, bahwa meniatkan untuk mengikut bi imamin dengan imam atna'a salatihi, di tengah salatnya. Wa in ikhtalafat rak'atiha wa in ikhtalafat rak'atuha wa in ikhtalafat rak'atuhuma, sekalipun berbeda rakaat keduanya. Lakin akan tetapi yukrahu zalika, dimakruhkan demikian lahu baginya orang, dunal makmum, tidak dimakruhkan bagi makmum, kharaja minal jamaah, keluar daripada jamaah, linahwi ahdisi imamihi, bagi seumpama berhadas imamnya orang. Fala yukrahu lahu dukhul fi jamaatil ukhra, maka tidak dimakruhkan baginya orang untuk bergabung pada jamaah yang lain. Ta salat sendiri awalnya, tiba-tiba ada orang berjamaah. Ta sudah jalan 2 rakaat, orang ini baru mulai. Bergabung kita dengan orang tu, boleh. Nah, niat saja kita ikut berjamaah dengan orang tu, walaupun berbeda rakaat kita dengan rakaat orang tersebut. Lakin yukrahu zalika lahu, nah, dimakruhkan hal demikian bagi, kemana balik uhunya? Imam. Tetapi dimakruhkan hal demikian bagi orang yang salat sendiri. Memang boleh kita gabung dengan orang yang berjamaah tadi, tapi itu tak bagus, makruh. Rakaat kita telah 2 rakaat, orang itu baru buat jamaah, boleh kita gabung. Nah, cuma itu makruh. Tidak makruh bagi makmum yang keluar dari jamaah karena seumpama berhadas imamnya, maka tidak makruh baginya orang bergabung pada jamaah yang lain. Ini kita jamaahnya, tiba-tiba jamaah ini imamnya buang angin. Nah, orang buat pula jamaah sekelompok lagi. Kita tidak ada yang maju ke depan mengganti imam kita, gabung ajalah ke jamaah yang ini. Nah, karena imam kita buang angin. Nah, itu tidak makruh, boleh. Berarti menyatukan 2 jamaah menjadi satu jadinya, karena imam yang pertama berhadas. Begitu imam yang pertama berhadas, dia keluar. Harusnya kan kalau kita tak ada jamaah lain kan maju ke depan pengganti imam itu kan. Nah, sekarang kita tidak ada yang mau jadi pengganti imam, kita gabung saja ke jamaah yang satu lagi. Boleh. Ya, kalau dalam kondisi seperti itu ya, karena ada orang yang maju dengan imam, terbuatlah banyak jamaah di makmum. Itu mana lebih afdal, kita salat sendiri atau mengikuti jamaah-jamaah banyak? Salah satu juga. Kita bergabung ke jamaah yang satu lagi. Ya, gara-gara apa? Gak ada orang yang maju mau mengganti imam. Hasilnya dari itu Banyak yang sendiri-sendiri saja lagi. makmum bikin jamaah, sebelah sini bikin jamaah, sebelah sini bikin jamaah, belakang bikin jamaah. Nah, kalau seperti itu mana yang lebih afdal, salat sendiri atau salat berjamaah? Sehingga jamaah yang pertama itu bisa pecah jadi 3 kelompok jamaah gitu ya. Nah, mana yang bagus, kita berjamaah atau sendiri saja?
Kalau sebetulnya seorang imam kalau berhadas, dia kalau mau keluar, dia harus menarik salah seorang menjadi naib. Jangan pergi gitu saja dulu. Pamannya, Ustaz jadi imam nih. Yang di belakang Ustaz nih Ustaz Rahman. Nah, ada Ustaz-Ustaz lain. Harusnya begitu Ustaz batal wudhu, Ustaz pegang tangan Ustaz Rahman untuk maju ke depan. Tapi Ustaz tiba-tiba pergi aja, tinggalkan aja orang nih. Nah, orang yang tinggal nih berpecah belah jadinya. Nah, karena tak ada nampak orang yang maju, dah di sini buat pula 3 orang. Yang sebelah sini dibuatnya pula 5 orang. Nah, yang di belakang udah dibuatnya pula sekelompok. Nah, mana kita bagus sendiri atau berjamaah? Kalau ada yang ikut dengan kita, kebetulan yang dekat kita dia ikut dengan kita, lanjut aja lah kita berjamaah dengan orang yang ikut dengan kita. Nah, Di dalam satu sholat, tapi kan benar-benar banyak imam yang di satu tempat yang tak boleh itu 2 Jumat. Kalau 2 jamaah boleh. Nah, tak mesti. Nah, tak mesti. Kalau untuk sholat jamaah tak mesti. Nah, boleh saja kita membuat jamaah. Boleh. Nah, di satu tempat itu boleh untuk sholat jamaah itu 2-3 kelompok berjamaah. Cuma yang afdalnya disatukan supaya lebih ramai. Karena nilai jamaah yang ramai itu kan lebih tinggi tadi. Nah, yang bagusnya disatukan. Soal 2-3 kelompok jamaah di satu tempat itu boleh-boleh saja. Nah, yang tak boleh itu 2 Jumat di satu tempat, itu tak boleh. Nah, kalau kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu gini dia tuh. Nah, setiap hari jamaah itu kan keluar masuk Makkah Madinah tuh. Nah, yang dari Madinah mau pindah ke Makkah, yang dari Makkah mau pindah ke Madinah. Mereka rata-rata pindah itu siap makan siang, otomatis siap sholat zuhur. Sholat zuhurnya mereka ikut dengan imam Masjid Nabawi itu dulu. Begitu salam, mereka menjamak. Tuh banyak kelompok. Nah, karena masing-masing kelompok travel tuh mereka buat kelompok untuk, karena mereka mau urusan masing-masing kan. Nah, tak ada masalah. Iya, mereka menjamak asar. Ya, kalau sholat normal pun sebetulnya tak ada masalah. Ada 2 kelompok. Cuma kan menggabungkan jadi satu itu supaya lebih ramai. Iya, kalau pertanyaan Pak Idris tadi itu kan kondisinya sudah dalam sholat. Imam yang pertama batal. Cuma tak ada pengganti imam maju ke depan sehingga jamaah yang lain ini berpecah-pecah menjadi sekian kelompok kan gitu. Nah, soal sah jamaahnya sah. Walaupun mereka berpecah-pecah dalam sekian kelompok jamaah jadinya sah. Cuma yang afdalnya imam itu sebelum dia keluar ditariknya salah seorang jadi pengganti sehingga tidak menimbulkan perpecahan di jamaahnya. Boleh, tak ada masalah. Nah, sama-sama start, kita buat satu kelompok rombongan kita saja. Orang tuh buat pula satu kelompok rombongan dia pula. Nah, sama-sama start awal sholat jamaah kita di lokasi yang sama, boleh. Nah, tak ada masalah. Walaupun imamnya udah duluan di depan tadi mihrab, terus buat kelompok lain di belakang. Boleh. Nah, Anda tahu kita umpamanya ini pemahaman tak apa nih, kita buat yang jelas-jelas kelompok kita aja lah. Nah, kan gitu. Nah, boleh. Kalau soal sahnya sah, sama ahli sunnah semua. Cuma ini ada sekelompok sholat
Lalu kelompok lain buat pula sholat. Nah, kalau soal sahnya sah. Fadilahnya kurang. Karena jadi sedikit-sedikit jadinya kan. Yang afdal itu kan banyak. Nah, keutamaan jamaahnya jadi kurang. Nah, kalau soal sah terjadi 2-3 jamaah di satu masjid, tak ada masalah. Menyikapi masyarakat Kuala Lumpur. Nah, Kita kan sudah tahu tuh sebagian jamaah itu kan yang salafi dan sebagian itu itu tadi sebagian itu namanya sunnah kan. Karena kita bermakmum dengan orang itu. Jadi sebetulnya ini jamaah kita kayak di masyarakat umum ini. Pertama faktornya kurangnya sosialisasi kajian fikih. Nah, yang kedua mereka terlanjur terdoktrin dengan pemahaman-pemahaman bahwa dalam mazhab Maliki itu Bismillah itu tidak termasuk ayat, dalam mazhab Syafi'i memang ayat. Jadi seakan-akan apa? Kita ikut ini aja lah mazhab Maliki ketika ini. Nah, sementara tidak semua diikutinya kan gitu. Nah, hanya diikutinya masalah Bismillah itu saja. Jadi dia terima pemahaman yang samar gitu. Nah, maksudnya ngambang kajian yang diterimanya tuh. Nah, harusnya kan ya kalau memang kita meyakini Bismillah itu satu ayat, kita otomatis tak sah berjamaah dengan orang yang tidak meyakini Bismillah itu ayat. Harusnya duduk satu-satu gitu. Makanya sebetulnya tak boleh membahas perbedaan mazhab bagi orang yang masih mubtadi, masih sifatnya pemula. Nah, asbah wan nazair itu hanya boleh bagi orang yang sudah paham. Nah, perbedaan mazhab tuh. Kalau tidak campur aduk nanti jadinya. Sekarang jamaah kita ini terlanjur menerima perbedaan mazhab sementara mereka mubtadiin, orang baru pemula gitu. Nah, sulit jadinya menyampaikan ke orang tuh. Nah, biarlah katanya kan, mazhab Maliki kan ada katanya kan. Jadi harusnya kita lebih gencar pula sosialisasi ini. Nah, karena kebetulan kita memang ketinggalan sosialisasi sebetulnya. Nah, orang-orang Wahabi itu gencar mereka sosialisasi, sehingga mereka tahsin banyak. Memang banyak pula orang-orang itu jadi imam di masjid-masjid. Bahkan yang jamaahnya orang kita banyak, orang itu juga jadi imam kan gitu. Nah, harusnya disosialisasikan kajian yang seperti ini. Nah, itu kesalahan mubtadiin tuh. Nah, salah terima pelajaran. Nah, Ustaz, kalau kayak di Padang itu kan Ustaz kan ada jurusan kuliahnya PMH gitu Ustaz, perbandingan mazhab gitu Ustaz. Sehingga banyak lagi yang pendapat dari dosen-dosen gitu Ustaz, berbeda pendapat Pak. iya itu makanya tadi boleh perbandingan mazhab itu asalkan dia sudah rasikh dengan satu mazhab. Nah, sudah kokoh pendiriannya dengan satu mazhab, silakan dia pelajari yang lain itu sebagai perbandingan. Nah, itu masalahnya. Anak SMA kadang kan, ya orang pemula. Nah, akhirnya jadi rancu. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, jadi harusnya ketika UIN buka fakultas yang jurusan PMH tuh, harusnya diseleksi yang masuk tuh gitu. Nah, ini kadang tak diseleksi yang masuk itu gitu kan. Nah, harusnya orang-orang yang sudah pernah belajar i'anah lah paling kurang. Nah,
yang bisa masuk jurusan itu. Nah, ini Fathul Qarib pun mata takrib pun belum pernah belajar gitu kan? Iya. Nah, itu yang jadi masalah, sama kayak jurusan Usuluddin juga. Nah, makanya ujung-ujung kadang di Usuluddin itu menjadi liberal jadinya. Nah, kayak Ade Armando jadinya. Nah, lantaran itu pemula disuguhkan pelajaran yang tak sepantasnya untuk dia gitu. Nah, Kalau yang itu kan tadi dosen-dosen dari PMH, Ustaz. Kalau yang MUI Ustaz yang mengeluarkan fatwa gitu. sebetulnya MUI itu sudah keluarkan fatwa itu bagus sebetulnya. Nah, karena di sana itu banyak perwakilan dari Nahdiyin, perwakilan dari Muhammadiyah, perwakilan dari Persis, perwakilan dari Tarbiyah, perwakilan dari Jamiatul Asliyah. Yang duduk di MUI itu orang-orang perwakilan ormas itu. Nah, ketika mereka membahas satu bahsul masail, mereka sudah bahas tuh sesuai dengan mazhab masing-masing. Nah, cuma sosialisasinya saja yang kita tidak mendapatkan ke bawah. Nah, harusnya kan MUI itu bertanggung jawab tuh menjelaskan yang seperti itu dengan detail gitu. Nah, kalau ikut pemahaman Muhammadiyah ya ini ya, kalau mengikut pemahaman Tarbiyah ini ya, kan gitu. Nah, kalau ingin ikut mazhab Syafi'i, ini contohnya orang-orang Tarbiyah, orang-orang NU, orang-orang Jamiatul Asliyah, kan gitu. Nah, harusnya disosialisasikan gitu. Kalau dulu yang bagus mensosialisasikan tuh ya memang almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain tuh, ya, mensosialisasikan pemahaman itu ke bawah. Nah, cuma khilafiyah itu di MUI tak banyak dibahas. Yang banyak MUI itu membahas kepada permasalahan yang berkaitan dengan negara pula, seperti masalah label halal, label haram. Nah, permasalahan seperti itu. Nah, Kan banyak muncul di kalangan dokter-dokter ini kan Ustaz, hukum anak cewek lagi itu kan tak ini hitam gitu Ustaz. Jadi sebenarnya hitam yang anak wajib kalau yang laki-laki wajib khitan, kalau perempuan itu memang sunnah khitan. Nah, sunnah khitan karena hikmahnya beda. Kalau laki-laki itu untuk fitrah, untuk membersihkan, karena khawatir ada sisa najis di bawah kuluk yang dipotong waktu khitan. Nah, tapi kalau perempuan itu untuk merendahkan syahwat. Nah, jadi hikmahnya beda. Maka bentuk khitan perempuan juga beda, tidak menentukan suci tidak suci. Nah, kalau laki-laki menentukan suci tidak suci masalahnya. Nah, jadi hukum khitan perempuan itu memang sunnah. Nah, cuma kalau ada dokter tidak menganjurkan itu salah tuh. Nah, iya, iya, atau bisa dikatakan just kedokterannya gitu kalau anak cewek. iya, tak boleh tuh. Karena dia pasti punya hikmah. Ya. Kita sampaikan ke kurung di bawah tuh. Fa idza qada fi asna lazimahul muwafaqatil imam thumma in faraga awalan atamma kamasbukin wa ila fa intizaru afdalu. Maka apabila mengikut dianya orang salat sendiri akan imam pada pertengahan salat, wajib untuk orang itu muwafaqah imam. Kemudian jika telah selesai dia lebih dulu, menyempurnakan dia sama seperti masbuk. Wa ila, dan jika tidak maka menunggu dia orang akannya imam lebih afdal. Ini bukan munfarid ya, orang yang berjamaah dengan jamaah lain, tiba-tiba imamnya berhadas, lalu dia gabung jamaahnya kepada jamaah yang satu lagi. Nah, begitu dia gabung, kalau dia lebih dulu selesai dari jamaah tempat dia gabung, karena kebetulan imam dia tadi sudah duluan rakaat umpama, berarti tentu selesai dia, maka selesai dia lebih duluan, tunggu imam tu nanti dalam duduk. Nah, jangan salam dulu, tunggu waktu tahiyat. Tapi kalau umpamanya kita gabung dengan jamaah yang satu lagi sementara kita di belakang, orang tu lebih dulu serakaat tadi.
kita buat jamaah satu lagi. Tiba-tiba imam kita beradas, kita bergabung dengan jamaah yang pertama tadi. Berarti orang itu lebih dulu salam dari kita. Otomatis kita sama seperti masbuk. Begitu imam salam, kita tambah lagi rakaat kita yang kurang. Nah, itu kalau jamaah terjadi bergabung ke jamaah lain di tengah salat. Wa tajuzul mufaraqah bila udrin ma'al kirahah. Boleh pula berpisah dari imam tanpa uzur beserta makruh. Fatafutu fadilatul jamaah, maka hilanglah oleh fadilah jamaah. Kita berjamaahnya tanpa ada alasan, malas saja kita ikut dengan imam tuh. Nah, pokoknya ingin sendiri aja kita lagi. Tiba-tiba jalan 2 rakaat, ingin selesai sendiri aja kita. Ditanya siap salat, kok duluan tadi bang? Tak malas saja, ingin cepat aja lagi katanya kan. Boleh, tapi itu makruh. Nah, tumben pikirannya ingin pisah aja gitu kan. Nah, tanpa alasan boleh, tapi itu makruh. Kalau uzur wal mufaraqatu bi uzrin kamurakhasi tarki jamaah wa tarki sunnah maksudah kata saudil ula wa kunut wa surah wa tatwihu wa bil ma'mum da'ifun au saghlun la tafutu fadilatuha. Tapi kalau ada uzur, mana contoh uzur? Kita termasuk orang yang diberi keringanan meninggalkan jamaah. Apa sebab? Imam tadi panjang kali ayatnya, tak sanggup kita ikut. Nah, mufaraqah aja kita. Boleh. Nah, tak hilang fadilah jamaah dengan kita mufaraqah. Atau imam tadi tasawuf awalnya tinggal. Nah, Allahu Akbar terus dia ke atas. Taniat aja bisa dengan dia lagi. Kita tak mau sujud sawi pula nanti. Pisah aja lah kata kita kan. Boleh. Berarti ada unsur. Nah, karena imam kita tinggal tasawuf awalnya. Atau imam kita tinggal kunut. Nah, begitu Rabbana walakal hamdu mil'u samawati mil'u al-ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dia terus bawa lagi. Tak kunut imam kita. Mufaraqah kita. Kunut aja kita sendiri. Boleh. Nah, berarti ada unsur. Nah, kita berpisah dengan imam itu ada alasan. Nah, ya tidak makruh. Nah, dan tidak menghilangkan nilai jamaah. Surah imam panjang, sementara makmumnya lemah. Nah, tak sanggup dia ikut dengan imam sepanjang itu suratnya. Boleh. Nah, tidak makruh dan tidak hilang nilai jamaah. Dia tancapnya surah Al-Rahman sampai habis pula dibacanya. Nah, gigil-gigil dengkul kita. Tak sanggup kita. Bolehlah. Nah, pisah. Atau makmum tadi, imam tadi meninggalkan sunnah yang itu ya kunut tasawuf. Nah, tidaklah luput au saghlun, atau makmum tadi ada hal yang membimbangkan. Contoh, imam lama, perutnya udah terasa sakit dari tadinya, mau buang air, ditunggu imam bacanya surat Yasin, awaklah sakit perut dari tadi. Nah, udahlah, pisah aja lah lagi. Nah, karena ada hal yang membimbangkan kita. Nah, boleh. Mufaraqah dan itu tidak makruh dan tidak meluputkan fadilah jamaah. Waqad tajibul mufaraqah, terkadang wajib mufaraqah. Ka'an arada mubtilun li salati imami, seperti mendatang yang membatalkan bagi salat imamnya orang. Waqad alimahu, dan sungguh telah memberitahu dia orang akannya imam. Fayalzamuhu niyatuha fauran, maka wajib akan orang tadi niat mufaraqah segera. Tak tahu nih imam nih ada najis di pakaiannya. Nah, nampak oleh kita bahwa ada najis jatuh ke bajunya, maka ketika itu wajib pisah segera. Nah, karena kalau kita ikut sementara imam itu sudah tak sah salatnya, menanggung najis.
niat mufaraqah dengan segera. Nah, kalau tidak segera kita niat mufaraqah, batal salat kita. Nah. Wa illa batalat, dan jika tidak mufaraqah dengan segera batal salat dia orang. Wa in lam yutabi'uhu ittifaqan kama fil majmu', sekalipun tidak mengikut dia orang kanya imam dengan ittifaq seperti yang ada dalam kitab majmu'. Walaupun memang kita tidak mengikuti imam lagi, tapi niat mufaraqah kita enggak ada, tetap batal salat kita. Karena imam kita sudah batal salat. Dia kedatang najis, pakaiannya kena najis. Jadi wajib niat mufaraqah. Kalau tidak kita yang batal. Kalau kita tidak niat mufaraqah, walaupun kita tidak ikut lagi dengan dia ke dalam gerak-gerik, tapi niat mufaraqah kita enggak ada, batal juga salat kita. Nah. Jadi niatnya itu penting untuk mufaraqah dengan imam yang berhadas tadi. Mungkin ini di luar konteks yang kita pelajari Ustaz. Cuman ada tadi beberapa penasaran juga biasa. Jadi kalau kita sholat sunat, kalaupun kita nggak berdiri gimana Ustaz? Kita sholat sunnah tapi duduk. Ya. Kata baginda Nabi, al-qud nisful qiyam. Nah, duduk itu nilainya setengah dari berdiri. Itu berkaitan salat sunnah, bukan salat wajib. Kalau salat wajib, berdiri itu rukun salat. Nah, qiyam liqadirin itu rukun salat. Nah, tapi kalau salat sunnah, berdiri tidak masuk rukun. Boleh duduk orang yang sanggup berdiri, cuma nilainya setengah. Sekiranya kita salat berdiri, kita nilainya umpamanya 100, maka salat kita dengan duduk tadi nilainya cuma 50. Nah, al-qud nisful qiyam, duduk itu setengah nilai berdiri. Itu berkaitan dengan salat sunat. Boleh. Walaupun dia mampu berdiri, dia boleh salat sunat duduk, cuma nilainya setengah. Nah, dia mampu duduk tapi dia berbaring, nah nilainya setengah dari duduk ya. Dia sakit nih ya, sakitnya sebetulnya bisa duduk, cuma dia baring aja lah katanya, kan salat sunatnya katanya, nilainya setengah dari duduk. Nah, itu berkaitan salat sunat. Ada apa saudara? Tentang kunut Ustaz. Kalau kunutnya beda sama kunut imam Ustaz, yang makmum kan pakai doa tulak bala kunut Ustaz. Jadi Imamnya Pak imam Oh gitu. Kalau itu tak perlu mufaraqah. Nah, pas sebab itu doa kunutnya yang beda, bukan masalah kunut tidak kunutnya. Kalau masalah kunut tidak kunut itu permasalahannya sunat ab'ad. Dia melakukan sunat ab'ad atau tidak. Nah, tapi kalau doa kunutnya berbeda, nah itu kalau dalam i'anah juga ada perbedaan doa kunut Umar bin Khattab. Nah, dengan doa kunut Allahumma hdini, beda. Itu doanya yang beda. Nah, itu tak perlu mufaraqah. Nah, karena perbedaan doa. Ini makmumnya mau doa tulak bala, sementara imamnya tidak pakai doa tulak bala, tak perlu mufaraqah. Karena nilainya yang berbeda cuma doanya, bukan kunut tidak kunutnya. Ya. Nah, nambah boleh. Nah, kita nambah sendiri boleh, asalkan jangan sampai tinggal 3 rukun yang panjang. Nah, boleh. Misalkan awak sholat sendiri terus kan, awak niatnya cuma sholat sunat, kira tak tekanan kan kira tak sholat wajib, itu maksudnya. Saya batal dia. Zannun tabayyana al-khata' fa wal batil. Nah, Kalau sholat wajib kira tak sunat tak batal juga karena zannun tabayyana al-khata' fa wal batil. Nah, kita niat sebetulnya salat sunat tadi. Entah kemana pikiran jadi 4 rakaat aja dia. Kita anggap salat zuhur. Nah, ya batal dia. Ya. Karena innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu tergantung niat. Niatnya tadi qabliyah zuhur gitu. Tiba-tiba berubah menjadi salat zuhur. Nah, tak sesuai. Nah, dalam hukum ibadah itu ada zannul mukallaf. Nah,
Yang dinilai itu zon, orang balik berakal. Zon itu menentukan selama tidak yakin. Kita tak tahu masuk waktu atau tidaknya nih, matahari tak nampak, cuaca gelap. Anggapan kita udah masuk zuhur, dah salat kita. Sampai habis waktu zuhur memang tak cerah-cerah cuaca, gelap aja. Berarti zuhur kita sah. Cuma kita tak nampak matahari, tak tahu nih zuhur tidak zuhur, salat kita. Begitu siap salat cerah, rupanya matahari belum lagi. Berarti batal salat kita. Zannun tabayyanal khata. Jadi kalau niatnya yang salah, ya berarti salah dia. Menyimpang aja dia di tengah jalan jadi salat wajib gitu ya. Kalau waktu Ustaz, misalkan kan waktu asar nanti masuk, belum ini masuk. Kira ada tidak jam kalau terang azan. Kira waktu sholat Ustaz ya, kira tiba-tiba orang baru azan. Berazan. Itu sambil waktu atau Nah, tengok azannya yang lambat atau kita yang cepat itu perlu dipastikan. Kadang memang muazin ini lambat pula kan gitu. kalau wahai cepat ini Mas. Kalau kita yang cepat berarti memang kita salah, batal tuh. Kalau memang positif kita yang kecepatan, berarti batal salat kita. Selama tidak positif, entah siapa yang salah, entah kita yang kecepatan, entah orang azan yang lambat. Itu masih bisa azan, masih bisa berlaku. Untuk ihtiyat boleh diulang. Untuk ihtiyat hati-hati. Ya. Kalau memang 50-50 pikiran gitu kan, berarti sah. Zan itu kan dia di atas 50 dia. Tapi feeling kita memang udah masuk waktunya, makanya kita sholat. Tiba-tiba siap sholat terdengar azan. Sementara feeling kita udah tadi nih. Entah kita yang salah, entah dia yang lambat. Kan gitu. Selama tidak ada yang pasti sah. Tapi kalau memang berubah jadi pasti kita yang salah, berarti batal. Ulang balik. Pada teks fa'idah tada fil atna'i lazimahu muwafaqatul imami thumma infaru awalan atamma kamasbukin wa itafatiduhu. Itu kita menunggunya pas di posisi sujud atau tasyahud akhir gitu. Tasyahud akhir. Kalau kita menunggunya di tasyahud akhir, berarti gerakan kita lebih dulu daripada gerakan imam. Sebab imam belum ada tasyahud akhir. Ya, tapi itu karena kondisi kita tadi ikut di tengah sholat. Kita bergabung dengan jamaah itu, dengan imam itu, karena imam kita yang pertama berhadas. Maka kita pindah jamaah ke jamaah yang satu lagi. Kebetulan kita telah duluan serakaat dari jamaah yang kedua ini. Otomatis duluan selesai kita. Ketika orang itu berdiri ke atas, kita duduk untuk tasyahud. Kan gitu. Nah, itu sama seperti kondisi imam menunggu jamaah dalam pergantian sholat takut. Sholat takut kan kalau musuh dari arah kiblat dibuat dua kelompok. Sekelompok berjamaah lebih dulu, lalu menyempurnakan sendiri, lalu datang kelompok yang kedua dan imam menunggunya kan gitu. Otomatis seperti itu perbandingannya jadinya. Memang dahulu rukun kita jadinya tasyahud akhir daripada imam kita. Cuma karena kita bergabung di tengah. Yang tak boleh itu kalau kita muwafaqah imam, tiba-tiba rukun kita dulu dari imam. Kita sama dengan imam nih dari awal. Rukun kita mendahului imam, itu tak boleh. Bukannya mendahului gerakan imam itu memang mutlak tak boleh dalam jamaah itu. Kenapa? Kan gini, misalnya makmumnya di rakaat 2, imamnya rakaat 1. Aturannya kan makmum tadi itu dapat bisa melakukan sunnah akad, yaitu tahiyat awal. Tapi karena dia harus muwafaqah imam,
maka dia tidak tahiyat awal di situ. Teruslah 3, makmumnya 2, makmumnya 4, imamnya 3. Kemudian ketika di sujud terakhir itu imam tentu harus sholat untuk yang 5 rakaat. Dan dia kan di situ katanya harusnya menunggunya itu di Sujud. karena kalau kita sholat terakhir otomatis dia tidak lagi muafik dengan imam, harusnya dia mufarokoh karena dia sedang melakukan hukum yang beda dari imam. Fantizaru afdal ay minal mufaraqah ay li yusallima ma'ahu qala wa inna makanal intizar afdal nazran li baqa'i suratil jamaah wa qad nuhiya anil khuruj minal ibadah wa in intafa thawabul jamaah bil iktida'il madhkur li'annahu minal qudwah fi khilali salah lakin yahsulu lahu fadilah fil jamaah yurabbitu salatu bi salatil imam fakana intizaruhu afdal yajuzul fadilah bi mujarradi ribti. Nah, tak ada dijelaskan di mana menunggu kan? Tajuzul mufaraqah hadza kalamun musta'nafun wa laysa muratibatan biqaulihi wa illa fantizaru afdal li anna mufaraqah fi jaizah bila kiraha kama sarabi fi saril minah wal maghni yajuzul ma'mum ayyan wiyal mufaraqah bi qalbihi lakin ma'al kiraha in lam yakun anturun wa mahallu jawaz mufaraqah fi ghairi rakatil ula. Kalau menunggu tuh di akhir, di tengah tetap menunggu ini. Ah? Kalau menunggu tuh di akhir, kalau di tengah tidak menunggu ini. Ya. Cuma kalau menunggu dalam sujud supaya jangan mukhalafah. Nah. Supaya jangan ada yang terdahulu dari imam gitu kan. Nah. Kan pertanyaan Ustaz Ali tadi supaya jangan dahulu perbuatan rukun dia daripada imam. Nah. Karena kan intizar pasti kita menunggu di rukun yang sama kalau intizar. Kalau kita sudah tasyahud akhir, nanti kita sudah akan menunggu lagi istilahnya, sudah mendahului. Kalau kita sudah dia intizar kan berarti di rukun yang sama kita dengan imam itu kita tunggu. Harusnya. Tapi kalau imamnya duduk istirahat sebelum berdiri. Nah. Ada kondisi duduk. Berarti kan ada hal yang sama. Ya. Duduk istirahat imamnya sebelum naik ke atas kan. Sehingga dia menunggu dalam kondisi duduk. Kalau menunggu dalam sujud, ya kalau serakaat. Kalau dulunya tadi 3 rakaat, Ya, makanya boleh. ya kan, ya. Tapi fantizaru afdal gitu kan, menunggu imam itu lebih utama. Nah, Tapi kalau seandainya imamnya duduk istirahat, sedangkan duduk istirahat itu kan punya sunnah. ya. Duduk tasyahud akhir kan fardu. Jadi gini, dengan adanya imam duduk istirahat itu bisa saja dia mengikut imam karena beranggapan imam ini udah duduk. Nah, kalau dia tak tahu jumlah rakaat imam yang diikutnya.
dia wajib mufaraqah karena dia tak tahu kan, dia sadar kan imam tegak. Tapi di sini menunggu lebih afdal katanya. Ya, berarti kan dalam kondisi yang dia memang tahu kalau bahwa rakaat dia lebih daripada rakaat imam. Kalau dia belakang tak masalah, masalah dia menambah sama seperti masbuk gitu kan. Masalahnya ketika dia lebih dulu rakaatnya daripada imam. Ada aturan yang menjelaskan boleh mengikut melihat karena gitu karena imam sampai di mana gitu. Kalau seandainya kita yang lebih atau jauh lebih tidak boleh bisa. Coba kita tengok mahali dulu. Kalau ada dijelaskan di mahali tempat menunggunya, nah, atau di Al-Mughni. Permasalahan dahulu rukun tasawuf akhir. Nah, mendahului makmumnya duduk tasawuf akhir daripada imam sementara imam masih menambah rakaat ke atas gitu kan. Coba kita tengok mahali dulu atau Al-Mughni. Apakah harus menunggu di rukun yang sama atau karena dia bergabung di tengah menyebabkan dia boleh duduk atau dia wajib mufaraqah ketika itu. Nah, karena dia pasti dulu duduknya daripada imam. Kalau secara kalimat teks ini dia lebih baik menunggu katanya kan. Itu teks di Fathul Mu'innya. Cuma di mana tempatnya tak ditunjukkan pula gitu. Di mana tempat dia menunggu. Nah, ditengok kianahnya pun ianahnya tak menunjukkan di mana tempat menunggunya kan. Lebih menjelaskan ke mufaraqah. Seolah-olah yang ini lebih setuju mufaraqah. Ini lebih detail di mufaraqah yang menjelaskan. Iya. Mufaraqah pun jaizah bila karaha. Ya itulah. Tapi masalahnya tempat menunggunya ini perlu diperjelas nih, di mana tempat menunggu gitu. Nah, nantilah kita tengok di mahali dulu atau di Mughni. Nah, di mana tempat makmum yang dahulu ini boleh menunggu? Haruskah menunggu di rukun yang menyamai dengan imam? Ataukah boleh menunggu di rukun yang berbeda dengan imam karena penyebab dia masuk di tengah? Nah, kita tengok dulu nanti di mahali atau di Mughni. Gabung itu sekedar dibolehkan saja gitu. Tapi yang lebih banyak Ya boleh gabung ya. sekedar membolehkan saja tapi tidak ada aturan yang terkait. Bisa jadi Tapi ketika dia bergabung otomatis dia ikuti aturan. tadi kan lebih menjelaskan tadi ke mufaraqah gitu kan. Lebihnya gitu. Lebih pemahamannya gitu kalau kita pahami gitu. Ya itulah. Masalahnya ketika konteks dia sudah bergabung, dia wajib mengikuti aturan kan gitu. Nah, ketika dia sudah gabung, dia harus ikuti aturan jamaahnya. Kalau tidak, mufaraqah dia. Nah, nanti konteks ketika dia mengikuti jamaahnya itu di mana tempat menunggunya itu yang jadi pertanyaan nanti. Nah, apakah tempat menunggunya itu di duduk atau tempat menunggunya di sujud? Nah, kita tengoklah dulu. Kita tunggu dalam kajian esok. Ada pertanyaan Ustaz lagi? Ada. Ustaz Ma'ruf ada? Mana tahu ada pertanyaan dari kaki Gunung Merapi itu yang tersimpan gitu kan? Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.